kalau dari segi latihan sebenarnya dalam 1 minggu 7 hari itu nggak harus kita lari. Ya kita harus manage, misalnya Senin itu kita lari, terus Selasanya nggak usah lari, atau kita mix ya, ada sepedanya, ada renangnya, ada gymnya. Nah terus nanti Rabu lari, terus Jumat sama Minggu, misalkan 1 minggu itu 4 kali lah. Tetapi larinya juga nggak selamanya jauh terus, ada yang misalkan 5 kilo, ada yang 10 kilo, kayak bertahap gitu. Tetapi kalau hari Minggu pasti long run. Yang dinamakan jarak jauh sebenarnya 10 kilo udah jarak jauh. Cuman kan kalau mungkin dari level aku sekarang, kalau hari Minggu ya paling enggak 15 atau 21 gitu. Karena kalau 21 kan half marathon. Oke. Ya, jadi kayak misal 20 pun kita kayaknya belum genap ya 21, pasti nambah lagi sekilo. Pasti mindset kita karena kita record, biasanya kita record di jam tangan, terus ada aplikasi lari itu namanya Strava kayak gitu kan, kita pasti record. Nah makanya latihannya juga aku ada strength training. Nah strength training itu biasa aku di gym. Aku juga gym malas-malasan sih sebenarnya. Strength training itu hal yang paling susah yang kita motivasinya, karena kita merasa bosan gerakannya itu aja ya. Terus mungkin kita bisa sama teman, sama komunitas, kita gabung join sama komunitas. Biasanya komunitas kita buat strength training with community partner, sama siapa, sama coach siapa, dan nanti kita mix gitu, selang-seling lah. Nah itu jadi semangat sih, karena kita bareng-bareng, tersiksa bareng istilahnya. Pedis banget ya coach menunya nih, tapi sama-sama berkeringat. Biasanya sih GBK ya, memang itu pusatnya kita pelari-pelari yang kita latihan gitu. Selain itu juga diimbangi juga sih dengan sport massage gitu ya, terus refleksi, karena kaki juga harus butuh di repair ya. Kalau lari-lari terus kayaknya nanti nggak akan panjang gitu umurnya ya. Jadi kita juga menjaga sayang-sayang kaki gitu, jangan sampai kayak jatuh atau terkilir. Itu aset sih kaki ini. Di saya kayak orang aja lari di gunung misalkan ya, kan kita kalau misalnya takut ke glinding gitu ya, kaki kan udah jatuh, udah ya mungkin bisa patah atau apa, itu ngeri kali. Jadi kayak kita udahlah nggak usah yang aneh-aneh ya, kita lari untuk sehat, intinya itu aja, untuk sehat. Jangan yang kayak mau ngapain sih lari gitu ya. Aku sih patokannya lihat yang umur-umur master ya. Kalau master tuh di atas 50 plus tapi dia masih lari, itu kayak aku nanti seumur dia bakalan seperti bapak ini enggak sih, atau ibu ini enggak sih. Karena dia, kalau aku sharing sama dia, bisa lah kamu kan larinya dari muda ya, semoga Bu konsisten. Nah konsistennya itu yang susah, tapi ya gimana, rasa malas pasti hinggap ya. Kita juga nggak menutup kemungkinan, saya juga pasti aduh kayaknya hujan atau dijadikan alasan gitu ya. Tapi itu aku langsung ingat, jangan sampai lah nih, harus tetap konsisten dong gitu. Gitu sih. Bayang Mas, amazing. Tadi saya jadi tertarik untuk nanya sih Mas. Jadi gini, saya ngelihat untuk yang sekarang tren lari itu sangat marak di Indonesia khususnya, atau Jakarta juga banyak gitu ya Mas ya. Banyak dari teman-teman saya bahwa mereka pengen mulai masuk, tapi ada kekhawatiran akan cedera gitu Mas. Iya. Sempat nyobain Pasti. lari, Iya. tapi ada rasa sakit yang dirasakan oleh kakinya mereka. Tadi Mas Feby sempat menyampaikan ada latihan kekuatan di dalam programnya. Apakah memang itu punya korelasi yang menyebabkan Mas Feby juga mungkin jadi kuat kakinya segala macam? Mungkin ini adalah untuk teman-temannya di Indonesia yang ingin lari, mungkin itu adalah sebuah tips di mana ingin enjoy untuk larinya. Apakah itu bisa dikatakan gitu Mas Feby, gimana? Banget ya. Jadi sekarang ini memang banyak pelari-pelari baru bermunculan. Jadi bisa dibilang FOMO ya. Tapi FOMO-nya dalam hal positif gitu. Positif kenapa? Berarti ya kita bisa menginfluence teman-teman yang awalnya dia malas gerak, mager, cuman tiduran doang. Ternyata dia lihat di sosial media sih berpengaruh banget sih. Makanya teman-teman yang baru lari itu bagus, sebenarnya aku dukung gitu. Tetapi janganlah langsung mau full maraton, langsung 200, nggak mungkin. Karena aku juga dulunya newbie ya, jadi pendatang baru. Jadi yang salah itu kalau dia tiba-tiba 5 kilo, 10 kilo tanpa latihan, itu yang salah. Nah, saran aku untuk yang baru-baru ini, jadi ya dia lari terus jalan kaki
rasakan dulu Oke. ritmenya. Karena kan nggak langsung ya ada sesuatu hal yang kita cintai itu nggak langsung cinta, nggak langsung jatuh cinta kan. Emang kita harus memang olah sendiri, rasakan sendiri. Nah nanti pada saat dia sudah menyenangi hal itu, mungkin dia akan menambah gear mandatorinya seperti sepatu kayaknya mau yang baru atau mau yang bagusan. Terus outfitnya juga mau yang agak mahalan dikit. Sebenarnya kan nggak perlu mahal ya. Jadi aku tuh ada hashtag lari nggak harus mahal. Oke. Jadi lari ya yang ada aja. Misalnya di rumah ada sepatu kets ya udah pakai dulu. Atau ada baju, jersey, celana tidur oke gitu. Karena aku dulu gitu. Jadi mereka kira aku tuh langsung wah ini bermerek semua. Wah ini baru semua. Enggak gitu. Karena semuanya kita building itu dari awal. Memang ininya mindsetnya kita ya mau menginfluence orang kalau kita tuh berolahraga tuh sehat gitu. Nah makanya teman-teman kalau mau latihan ya strength training juga, latih otot bagian bawah, upper body itu penting. Makanya kalau gym itu sebenarnya perlu. Jadi ada orang yang malas strength training itu nanti kakinya bakalan cepat capek. Pondasi lah kaki ini. Jadi kalau misalkan iya pengaruh banget. Kalau kita nggak ada pondasi itu pasti cepat lelah. I see. Benar. Oke Mas. Tapi ada satu hal Mas. Kadang teman-teman berpikir ketika mau masuk ke dunia lari, ada rasa bosan, ada rasa malas, ada rasa mental block. Apakah saya bisa? Apakah mereka bahkan berpikir kayak kok agak membosankan. Dari Mas Feby ada tips nggak ya untuk tetap teman-teman bisa apa ya istilahnya bisa sustain, bisa tetap konsisten untuk melakukan olahraganya. Kadang mungkin kita nggak cuma untuk di awal aja, tapi ini bisa jadi hobi yang mungkin berkelanjutan gitu Mas. Mungkin Mas Feby bisa di-share rasa kesenangannya itu seperti apa bisa membuat ini terus-menerus dilakukan gitu Mas. Jadi kalau misalkan dilihat orang yang belum lari ya, sebenarnya kalian ikut event itu dapat apa sih? Kita tuh kalau bisa dibilang cuma dapat medali, terus nanti finishernya refreshment pisang, terus isotonik sama fresh water, cuma itu doang. Itu sudah senang sebenarnya. Terus kita pasti foto medali sampai bahkan justru medali itu menumpuk di rumah. Itu sih kayak, kalian cuma dapat itu, heran mereka. Terus kalian buang-buang duit gitu, kan bayar kan, semua event itu ada ininya harganya. Iya, kita udah senang. Yang belum masuk ke dunia olahraga. Tetapi setelah dia masuk perlahan, diracunin lah sama teman-temannya. Terus ayo kita rame-ramean yuk, ini ada diskon community, misalkan 10 orang kita gratis 1. Mulailah dia masuk kan, terpengaruh. Nah pada saat dia rame-rame jangan ditinggal teman ini. Jadi kita bareng-bareng rame-rame terus sambil ngonten, nge-vlog sambil lari gitu ya. Dan dia akan merasakan, wah ternyata aku gak sendirian ya, ternyata aku ditungguin ya. Bahkan justru kalau misalnya finish kita arak-arakan, sorak-sorakin, terus kayak kita videoin momennya sampai dia terharu. Nah itulah momen biarkan dia nikmatin dulu, jangan kita tinggalkan gitu. Nah, kita rangkul lah dia kan. Nah pada saat dia sudah menemukan, dia bilang capek ya lari 5 kilo, 10 kilo. Tapi itu berdasarkan pengalaman aku ya, itu cuman dia bilang pada saat event itu aja. Tetapi 1 hari, 2 hari dia berpikir mau race apa lagi. Itu sering terjadi kayak misalkan nagih kayak hati-hati ya kalau kamu mulai lari ini nggak ada obatnya loh. Maksudnya nggak ada obat ya kamu rasakan sendiri dan itu terbukti. Dan dia malah kita bulan besok ada race apa lagi? Carilah di sosial media kan ada kalender lari kan. Kalender lari. Oh ini kayaknya bagus deh. Oh ini. Nah kan mulai. Jadi itu udah kayak meracunin gitu ya. Racun pelan-pelan gitu. Makanya anak-anak tuh biasa bilang ya, wah ini salah sih pergaulan kita makin boros. Tapi borosnya untuk dari segi yang sehat ya gitu. Itu kan investasi kita juga betul.